Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu bimbingan konseling Muhammad Fajar MPTI dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mendapat bagian materi 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bimbingan dan Konseling pada Perkembangan Peserta Didik SD atau MI. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Hafiz Alwi sebagai pemakalah, dan ada Nailil Hidayah juga sebagai pemakalah, ada Rizkiyatun Nasyiah sebagai pemakalah juga, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fahrul Falah, sebagai moderator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling. Secara etimologis, kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan, akan tetapi tidak semua bantuan yang diberikan dapat dikatakan bantuan dalam makna bimbingan. Berikut ada definisi bimbingan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Muhammad Frank Parson mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Yang kedua, menurut Muhammad Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pergerakan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu menurut Rohman Natawijaya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Dengan demikian dapat mengecap kebahagiaan hidup dan memberi sumbangan yang berarti dalam kehidupan masyarakat umumnya. Yang keempat yaitu menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, individu baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang dalam hal memahami diri sendiri dengan lingkungan serta menyusun rencana sesuai konsep berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengertian konseling. Konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu to counsel, yang berarti to give advice, yaitu memberi saran atau nasihat. Berikut ada beberapa pengertian konseling menurut para ahli, yaitu menurut Jones Counseling adalah kegiatan di mana semua fakta dapat dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Yang ke-B yaitu menurut Pepinski Counseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu masing-masing disebut konselor dan klien terjadi dalam suasana yang profesional, dilakukan dan dijaga sebagai alat memudahkan
perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Yang ketiga, menurut Bimo Walgito, yaitu konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang keempat yaitu menurut Rohman Natawijaya, konseling yaitu satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu di mana seseorang yaitu konselor berusaha membantu yang lain atau klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Yang kelima yaitu menurut Muhammad Surya, itu merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseli supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaikinya tingkah laku pada masa yang akan datang. Ya. Berdasarkan definisi yang disimpulkan di atas, bahwa konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara konselor dan klien dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dengan menggunakan kekuatan dari klien agar mampu memecahkan masalahnya. Terima kasih. Fungsi bimbingan konseling. Di sini ada 4 fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didiknya. Fungsi yang kedua, yaitu fungsi preventif atau pencegahan, yaitu bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan agar peserta didik terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang ketiga, fungsi developmental atau perkembangan, yaitu pelayanan yang diberikan dengan tujuan dapat membantu peserta didik mengembangkan keseluruhan potensinya dengan terarah dan mantap. Untuk fungsi yang keempat, yaitu fungsi kuratif atau tindakan, yang berarti layanan yang membantu peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Jadi, untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam bimbingan tersebut, perlu adanya kerjasama antara guru, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Tujuan bimbingan konseling. Dilihat secara umumnya, bimbingan konseling adalah untuk membantu individu menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupannya, yang mana memiliki banyak wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, keterampilan, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Lanjut pada poin D, yaitu ada perkembangan peserta didik SD atau MI. Anak SD merupakan anak yang dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis baik mental maupun fisik. Untuk anak SD atau MI yang berkisar antara 6-12 tahun, menurut Seifert dan Hafung memiliki 3 jenis perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Pertama, perkembangan fisik siswa SD atau MI, yaitu mencangkup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Pada usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun, setelah usia remaja yaitu 12-13 tahun, anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. Menurut Sumantri dan kawan-kawan, usia masuk kelas 1 SD atau MI berada pada dalam periode peralihan.
Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama tahun di SD. Usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada laki-laki. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka, yaitu masa pubertas, anak perempuan ditandai dengan menstruasi dan anak laki-laki ditandai dengan ejakulasi. Perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Masa ini terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Yang kedua yaitu ada perkembangan kognitif siswa SD atau MI. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget melalui 4 stadium. Yang pertama yaitu ada sensomotorik usia 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, operasional formal 12-15 tahun. Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget tersebut disimpulkan bahwa anak usia SD pada umumnya berada pada tahap ketiga, yaitu operasional konkret. Untuk anak dengan rentang usia 7-11 tahun. Di mana usia tersebut, anak sudah mampu melakukan penalaran secara logis untuk hal yang bersifat konkret, sedangkan untuk hal yang bersifat abstrak masih belum mampu. Anak sudah mampu mengklasifikasikan objek konkret ke dalam kelompok yang berbeda. Selama masa SD terjadi perkembangan kognitif yang pesat pada anak. Anak mulai belajar membentuk sebuah konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah pada situasi yang melibatkan objek konkret dan situasi yang tidak asing lagi baginya. Yang ketiga yaitu ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi. Menurut J. Evinghurst mengemukakan bahwa setiap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek lain, seperti diantaranya adalah aspek psikis, moral, dan sosial. Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai pada masa ini, anak pada dasarnya egosentris atau berpusat pada diri sendiri. Menurut pandangan Erikson, terhadap perkembangan psikososial, anak usia SD menekankan pada proses-proses sadar yang dialami anak ketika berinteraksi sosial. Teori Erikson mengelompokkan anak usia SD 6-12 tahun ke dalam tahap industri versus university, bergaya versus perasaan rendah diri. Anak mulai membentuk konsep diri sebagai anggota kelompok sosial di luar keluarga. Mereka merasa, saya dapat mengerjakan sendiri tugas itu. Karenanya, tahap ini disebut tahap I can do it myself. Mereka berusaha memenuhi tugas yang berkarya, mencoba mencari perhatian dan penghargaan atas karyanya. Mereka juga mulai bertanggung jawab serta gemar belajar bersama. Tugas utama guru dalam hal ini adalah menumbuhkan semangat berkarya dan menghindarkan anak dari sikap tidak percaya diri. Kemudian poin E yaitu bimbingan konseling pada perkembangan peserta didik di SD atau MI. Bimbingan dan konseling perkembangan sangat tepat untuk diterapkan pada peserta didik di SD atau MI. Bimbingan dan konseling perkembangan menekankan agar bantuan yang diberikan kepada individu, baik dalam vokasional, edukasional, maupun pengalaman-pengalaman sosial personal, menfokuskan kepada seluruh kehidupannya. Relatif pada perkembangan sekarang, bimbingan perkembangan mengutamakan pertumbuhan aspek positif dari setiap individu.
Hal ini mengandung konsekuensi perlunya melibatkan guru kelas, konselor sekolah, dan administrator sekolah dalam kerjasama yang merupakan suatu tim bimbingan dan konseling. Kemudian, bimbingan dan konseling pada hakikatnya diperuntukkan bagi semua individu yang sedang berkembang dan bertujuan untuk membantu pencapaian perkembangan pribadi secara optimal. Perkembangan merupakan konsep inti dan terpadukan serta menjadi tujuan dari segenap layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berkembang terfokus pada upaya mengembangkan kemampuan, sikap, dan keterampilan peserta didik yang mendukung keberhasilan peserta didik dalam belajar dengan cara menciptakan lingkungan perkembangan.